Halo, aku Pipit. Aku sudah siap untuk beribadah loh. Aku sudah memakai baju yang rapi dan perlengkapanku juga sudah lengkap. Kira-kira kembaranku, si Pupit, sudah siap belum ya? Aku cari dulu deh. Aduh, peralatanku masih banyak yang belum rapi nih. Pensil warna, Alkitab, udah, pulpen, gunting, apa lagi ya? Oh iya, ini juga belum dirawat. Apa lagi ya? Pupit, kamu lagi ngapain? Ih, Pipin, kamu gak lihat? Ini aku lagi beresin barang-barang aku yang belum siap. Loh, bentar lagi ibadah udah mau dimulai loh. Kamu ngapain bawa banyak-banyak kayak gitu? Satu aja juga udah cukup. Tuh lihat deh, baju kamu malahan belum rapi loh. Padahal kita bentar lagi udah mau ibadah. Oh iya ya. Yaudah, aku sampai lupa buat ngelakuin baju aku. Sebentar aku beresin dulu ya. Oke, jangan lama ya. Nah, adik-adik di rumah, pastikan juga baju kalian sudah rapi ya untuk mengikuti ibadah. Coba dilihat, baju sudah rapi belum? Kira-kira makanan apa ya yang enak buat nanti? Ini lumayan nih, ada kue sama ada susu. Apa ya kira-kira? Mungkin kamu lagi ngapain? Ini aku lagi pilih cemilan buat nanti. Cemilan, buat apa? Kan nanti kita mau mulai ibadah. Oh, buat nanti selesai ibadah dong. Tapi kalau pas nanti ibadah online aku pengen nyemil kan bisa lah nyemil sedikit-sedikit. Aduh Pupin, kalau lagi ibadah itu nggak boleh sambil makan. Kita harus menghormati Tuhan Yesus loh. Itu nggak baik Pupin. Yaudah deh, aku nyemilnya nanti aja pas ibadah online udah selesai, biar aku bisa fokus dalam ibadah. Nah gitu dong Pupin. Nah adik-adik di rumah pada saat ibadah juga nggak boleh sambil makan atau main ya. Nanti makan dan mainnya dilakukan pada saat setelah ibadah. Nah Pupin dan adik-adik di rumah, sebentar lagi ibadah sudah mau dimulai. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum ibadah dimulai, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Aku yang pimpin ya doanya. Oke Pupin. Adik-adik di rumah, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kami masih bisa beribadah pada hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jangan seorang pun menganggap kau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang di hati, apa yang dipikir, apa yang dikatakan, semua sesuai dengan firman Tuhan. Jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Jump, jump, everybody jump. Put your hands up, lift them up to the sky. Yeah! Mari adik-adik kita memuji Tuhan dengan semangat. Semua bangkit berdiri, kita sorakan haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang percaya katakan amin. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari sanjung Dia. Mari tinggikan Dia. Bersyukur untuk semua anugerah Tuhan buat kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk taburan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wih, udah rapi nih ruang tamunya. Ya iyalah, emang kamu gak lihat aku lagi ngapain? Makanya dari tadi emang kamu kemana aja? Wah maaf ya Mipin, tadi aku berdoa dan membaca Alkitab terlebih dahulu. Ah itu mah bisa nanti-nanti. Ini loh yang penting, rumah kita mau kedatangan tamu spesial, jadi harus bersih-bersih. Wah maaf ya Mipin, tapi aku merasakan hadirat Tuhan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Hadirat Tuhan bisa dirasain ya? Kalau aku sih ya Mipin, aku merasa damai ketika aku dekat sama Tuhan. Ketika aku berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, rasanya hati ini terasa lebih tenang. Apalagi kalau kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Rasanya hari ini akan terasa lebih tenang. Ah masa sih? Iya, seperti ada tertulis pada Mazmur 73 ayat 28a. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Yuk Mipin, ikuti aku ya. Mazmur 73 ayat 28a. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Nah, aku jadi teringat tentang sebuah kisah di Alkitab. Ada seseorang yang suka sekali dekat pada Tuhan Allah. Yuk kita nonton videonya, yuk! Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus,
Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Shalom adik-adik, kakak senang berjumpa lagi dengan adik-adik yang setia sekolah minggu. Walau kakak tahu kalian sebagian sambil liburan kan ya. Nah, sekolah minggunya nggak boleh libur dong ya. Sekarang kakak mau tanya, tadi adik-adik sudah nonton kan video tentang Maria dan Marta? Nah, di antara dua itu siapa yang sibuk menyiapkan makanan? Ya, Marta namanya. Nah, Marta kesal karena Maria hanya duduk-duduk saja di kaki Yesus mendengarkan Tuhan Yesus berbicara dan tidak membantu dia di dapur. Marta bahkan meminta Tuhan Yesus untuk memarahi Maria karena hanya duduk-duduk saja. Tetapi Tuhan Yesus malah menegur Marta karena ia terlalu sibuk dan khawatir akan banyak hal. Marta sebenarnya melakukan yang baik, tapi itu bukan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki untuk Marta yaitu duduk, mendengarkan Tuhan Yesus berbicara dan bukan sibuk di dapur. Yesus berkata bahwa Maria telah mendapatkan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya karena apa yang Tuhan sampaikan itu sangat penting bagi hidup Maria. Kadang-kadang kita seperti Marta nggak sih? Sibuk main, sibuk nonton, sibuk dengan banyak hal. Tapi giliran disuruh berdoa, baca Alkitab, atau sekolah minggu, kita marah, kesel, nggak mau, bahkan cuek. Nah, sebenarnya kita sudah melewatkan yang terbaik, yaitu saat indah bersama Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita seperti Maria yang duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak tanya, sekarang adik-adik siapa yang mau seperti Maria? Yes, kalau gitu kita perkatakan sama-sama ya. Aku mau selalu dekat dengan Tuhan. Yuk kita ulangi sekali lagi. Aku mau selalu dekat dengan Tuhan. Nah, caranya gimana ya? Yuk kita lakukan 3M. M yang pertama, memilih melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, coba adik-adik pikirkan ya. Pada saat adik-adik melakukan semua hal, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Contohnya, memilih untuk main game seharian atau memilih untuk membaca firman walau hanya 10 menit. M yang kedua, menyediakan waktu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini adalah saat di mana Tuhan berbicara kepada kita, menasihati kita, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita, sehingga kita merasakan kasih dan kedamaian dalam hati kita. M yang ketiga adalah menjadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Pada saat kita menjadikan Tuhan yang paling utama dan paling penting dalam hidup kita, maka kita akan menyediakan waktu bagi Tuhan. Nah, kakak yakin dengan kekuatan dari Roh Kudus, maka kita akan sanggup melakukannya. Yuk adik-adik yang mau selalu menyenangkan hati Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau mengalami saat yang indah bersama dengan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa memilih Tuhan apa yang terbaik dan kiranya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Juga ajarkan kami untuk selalu menyediakan waktu untuk bisa membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami bisa lebih lagi mengenal Engkau. Dan terutama Tuhan, kami juga mau menaruh Engkau menjadi yang paling utama dan paling penting dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Dan kami juga mau berdoa buat adik-adik dan orang tua Tuhan. Kiranya Kau yang sertai, Kau yang lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you adik-adik. Happy Sunday. Shalom teman-teman. Kini tiba saatnya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu dari sekolah minggu kelas kecil sampai Little Blessing. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah Saat Indah bersama A. Maria, B. Tuhan. Jawaban yang benar adalah B. Tuhan. Pertanyaan kedua. Siapakah tokoh yang diceritakan hari ini? A. Maria dan Elizabeth, B. Maria dan Marta. Jawaban yang benar adalah B. Maria dan Marta. Pertanyaan ketiga. Siapa yang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya? A. Maria, B. Marta. Jawaban yang benar adalah A. Maria. Sekarang lanjut ke kelompok 2, yaitu dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pertanyaan pertama. Firman Tuhan hari ini diambil dari A. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, B. Lukas 11 ayat 38 sampai 42, C. Lukas 12 ayat 38 sampai 42. Jawaban yang benar adalah A. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Pertanyaan kedua, siapakah wanita yang menyambut Yesus ke rumahnya? A. Maria, B. Murid Yesus, C. Maria dan Marta. Jawaban yang benar adalah C. Maria dan Marta. Pertanyaan ketiga, mengapa Marta ditegur oleh Yesus? A. Karena dia duduk dekat kaki Yesus, B. Karena dia sibuk melayani Yesus, C. Karena dia mendengarkan perkataan Yesus. Jawaban yang benar adalah B. Karena dia sibuk melayani Yesus. Pertanyaan keempat. Dari cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin A. Kita punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, B. Kita sibuk dan tidak sempat mendengarkan firman-Nya, C. Kita sibuk dan melupakan Tuhan. Jawaban yang benar adalah A. Kita punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima. Mazmur 73 ayat 28a mengatakan, tetapi aku, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. A. Aku suka dekat pada Allah, B. Aku tidak suka dekat pada Allah, C. Aku senang dekat pada Allah. Jawaban yang benar adalah A. Aku suka dekat pada Allah. Wah, teman-teman pasti bisa menjawab semua pertanyaannya dengan baik ya. Minggu depan jangan lupa disimak dengan baik firman Tuhannya. Dadah! Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu nih. Nah teman-teman, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas ibadah yang telah kami jalani Tuhan pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar dapat melanjutkan hari ini dengan baik. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas bangsa ini. Kami ingin berdoa Tuhan agar Engkau selalu memberkati Indonesia. Kiranya COVID-19 dan juga krisis ekonomi cepat berakhir di Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami mau berdoa untuk Presiden kami,
Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran pemerintahan. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan roh yang takut akan Engkau dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga damai dan sejahtera Tuhan selalu ada atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk Opa Niko dan Opa Yanto serta seluruh keluarga besarnya diberikan kesehatan dan hikmat untuk memimpin gerejanya menjadi umat yang layak di era Pentakosta yang ketiga ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk tim medis supaya bisa sembuhi orang yang sakit. Dan kami juga mau berdoa untuk orang yang sakit supaya bisa cepat sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kalian saya percaya sudah diberkati dengan firman Tuhan, di mana Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya, yaitu mencari keintiman dengan Tuhan di dalam waktu-waktu yang bersama dengan Tuhan. Untuk itu, maka saya percaya kalian akan merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Mari angkat tangan adik-adik sekalian, saya akan memberkati kalian. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini Engkau telah memberikan yang terbaik bagi adik-adik di sekolah minggu pada hari ini ya Bapa, melalui firman-Mu. Kiranya berkat yang terbaik Engkau curahkan atas anak-anak ini ya Tuhan, berkat daripada Allah Bapa dan kasih setia daripada Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus akan menyertai anak-anak ini sekalian mulai hari ini hingga Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang telah diberkati katakan sama-sama, amin.